Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, saudara, bagian yang menjalankan untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitar. Kita lanjutkan ke pengamat hukum dan keamanan, Prof. Muradi dari Universitas Padjadjaran Bandung. Prof, saya sebutkan tadi sebelum nanti kita gali lagi soal motif yang Anda katakan sebagai dugaan. Tapi kalau dugaan tentu Anda harusnya tidak menyampaikan ke media karena bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Tapi kalau Anda menyampaikan ke media, asumsi saya Anda punya bukti yang lengkap dan valid, betul ya? Mas Aiman ini, ya intinya beginilah, indikasinya terlihat, kemudian polanya juga terlihat. Saya cuma bilang berulang kali untuk mengajak teman-teman itu untuk sudah berhenti, fokus saja pada proses pengadilan, fokus pada menjaga pelembagaan Polri. Mengajak teman-teman siapa nih maksudnya? Ngajak teman-teman siapa? Ya teman-teman yang kan gini loh Mas Aiman, yang tadi disebutkan itu kan elit ya, yang sebagian besar kecil ya, yang dia kan banyak ya, ada beberapa yang kemudian menjadi lingkaran kedua atau lingkaran ketiga. Beberapa kan mereka sudah melapor ke Polri, Kapolri melapor ke Irwasum bahwa mereka tidak terlibat. Tapi beberapa kemudian masih ada yang seperti itu. Jadi di jajaran mereka yang Anda sebutkan tadi, elit-elitnya tuh, bahwa katakanlah pamen-pamennya begitu ya, itu melapor langsung ke Kapolri bahwa saya tidak terlibat loh Pak Sigit. Ada yang lihat Pak Sigit, ada lihat Pak Agung juga ada, karena Irwasum ya. Kayak misalnya beberapa nama yang disebut dalam ada yang nama-nama yang disebut misalnya dalam bagan Kaisar 303. Itu kan juga mereka sudah melaporkan mereka nggak terlibat, dan beberapa sudah clear sebenarnya. Nah, artinya sebenarnya kenapa ini ditegaskan supaya kemudian FS itu tidak punya ruang lagi untuk kemudian melakukan tanda kutip ya manuver-manuver yang mengarah pada perlawanan tadi. Poin itu sebenarnya kenapa saya ingin sampaikan. Kenapa? Karena berikut setelah Prof. Muradi, setelah bandingnya ditolak. Tadi sempat terputus. Boleh diulangi, Prof. Muradi? Ya, jadi kalau saya bayangkan, saya berharap misalnya FS ini kemudian legowo gitu, fokus pada peradilan yang akan dia jalani dalam waktu dekat ini begitu. Jadi saya mau konfirmasi nih, sebelum kita akhiri dialog kita semua nanti soal yang Purnabaran tadi, saya ingin konfirmasi dulu. Jadi sampai detik ini FS dan kakak asuhnya masih membangun sebuah kerjasama untuk meringankan hukuman FS. Ya, tahapan yang terakhir kan ada 4 tahapan nih Mas Aiman ya. Pertama mereka sempat ramai kan soal penersangkaan AFS ya, akhirnya gagal. Kapolri tetap kemudian Kapolri dengan tim sus tetap menersangkan yang bersangkutan. Betul. Yang kedua, tahap yang kedua itu adalah sidang komisi. Mereka juga keras, tapi kemudian Pak Agung dan kawan-kawan menolak juga, akhirnya kemudian PTTH. Yang ketiga adalah yang soal banding. Kan harapannya banding ini akan ada proses diskusi dan sebagainya, akhirnya kemudian gagal juga, tapi kemudian ditolak. Betul. Nah sekarang tahapan yang terakhir ini yang peradilan. Saya juga agak khawatir kalau ini tidak kemudian dikawal betul. Oh, jadi kakak asuh ini berperan di 4 proses tadi. Peradilan. Yang pertama dari penetapan tersangka Sambo, mereka sudah bermain. Itu saya harus katakan nih, mereka sudah bermain, betul ya? Saya melihatnya dan merasakan, saya melihatnya seperti itu. Jadi potensi polanya kelihatan, dan sekarang misalnya di yang terakhir ini kan saya ingat, saya berkali-kali kenapa disampaikan hari ini dan sebelumnya, kenapa? Karena peradilan umum ini yang akan kemudian punya celah banyak ruang. Ada nama jaksa, ada kemudian Betul. Sebelum sana. Jadi mulai dari penetapan tersangka Sambo, mereka sudah bermain, gagal. Sambo tetapkan tersangka. Mulai dari sidang etik, betul ya? Tersangka dulu. Penersangkaan ini kan ramai nih Mas Aiman. Ini dulu Kapolri juga goyang ya, karena betul. Dan memang agak lama untuk penetapan tersangka kan. Itu pertama gagal ya. Yang kedua sidang komisi etik. Sidang komisi etik, baik. Ya, ini kan ketuanya tim sus Pak Irwasum, Pak Agung Budi Marioto, betul, Komisaris Jenderal Polisi. Ini juga yang betul. Ini kemudian gagal di PTDH. Mau diintervensi lagi, sidang etik gagal, ya kan? Kemudian dilakukan.
Lalu kemudian Persis, dan pemberhentian kemudian, PTDH. kemudian apa namanya ditolak oleh apa? Oleh tim sus. Iya, Persis. PTDH. Nah, yang PTDH ketiga juga tadi kemudian banding. diintervensi Nah, lagi. tiga itu kan sudah lolos nih Mas Ahmad. Nah, ini kan tiga ini sudah lolos nih. Tiga-tiganya udah sesuai dengan harapan publik ya, Ya. dan harapan presiden ya, katakan gitu loh. Nah, yang terakhir ini yang saya kira juga perlu penting untuk dikawal supaya kemudian peran kakak asuhnya makin nggak ada. Karena Proses kalau tidak, peradilan. ini akan persis karena ada Aduh sayang sekali nih, ada unsur daftar dan unsur internet Anda hakim. nggak lancar, jadi Anda terputus-putus. Tapi saya ingin tanya, proses peradilan itu yang dilakukan oleh mereka ini, saya nggak tahu namanya siapa dan lain sebagainya. Meskipun tadi sempat disebutkan, tapi kemudian beberapa sudah clear, tinggal kemudian ada beberapa pendalaman. Bahwa mereka mencoba untuk mendekati jaksa dan juga mungkin hakim nanti. Ya, dugaan saya ke arah sana Mas Aiman. Untuk mengurangi hukuman, kan hukumannya maksimal nih, hukuman mati. Betul. Kalau saya bilang dari awal, ini bahkan ada yang kemudian misalnya berupaya untuk kemudian meringankan sama sekali, misalnya hanya 5 mungkin 10 tahun begitu. Dan saya kira ini juga harus dikawal betul. Artinya saya ingin berharap kebesaran hati dari teman-teman tema kakak asuh tadi untuk kemudian membiarkan prosesnya supaya apa? Supaya polisi jadi lebih baik. Ini kan polisi diganggu, maksudnya terganggu dengan manuver per orang yang kasus personal. Baik, ini yang saya kira perlu juga diluruskan betul oleh kita semua gitu. Jadi mereka mencoba untuk mempengaruhi di internal kepolisian, gagal semua. Pak Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit dan Irwasum, Komisaris Jenderal Polisi Agung Budi Marioto tidak mengindahkan keinginan-keinginan mereka, kan begitu ya? Kelihatannya begitu Mas Aiman. Baik. Jadi sekarang itu tahapan berikutnya tadi tahapan untuk peradilan umum ya. Mudah-mudahan kita bisa mengawal ini benar. Karena kalau tidak, yang tadi saya bilang, yang rusak organisasi, yang kemudian juga opini jelek oleh publik. Saya kira tugas kita bersama ya, opini publik baik, kemudian presiden juga sesuai dengan arahan presiden. Yang ketiga yang paling penting, menjaga agar organisasinya tetap utuh. Karena apa? Karena ini problem personal yang sama sekali tidak ada hubungan sama sekali dengan pelembagaan Polri. Itu yang saya kira kenapa kemudian saya terbingung-bingung sebenarnya langkah dan manuvernya sampai kemudian pada akhirnya membuat orang dalam arti misalnya membela satu orang untuk kepentingan untuk kepentingan kelompok ini, padahal jauh lebih besar adalah kepentingan organisasi. Institusi, betul. Terakhir, gitu, Pak. Tadi pertanyaan yang belum terjawab. Apakah kakak asuh yang sudah purnawirawan Jenderal Bintang 4? Mas Aiman bisa menjawab sendirilah kira-kira. Jadi paling tidak kan saya sudah kasih clue bahwa memang yang bersangkutan ini yang memuluskan jalan karir dari FS seperti itu. Oke, Anda tidak membantah, tapi Anda juga tidak mengiyakan. Jadi kalau saya asumsikan, pertanyaan saya benar. Pertanyaan saya jawabannya adalah iya. Baiklah. Baik, terima kasih Bung Profesor Muradi, pengamat hukum dan keamanan dari Universitas Padjadjaran Bandung. Terima kasih, selamat malam, sehat selalu. Malam, Mas.